Publik Indonesia terhenyak saat mengikuti pidato Presiden Jokowi tentang penyampaian RUU APBN tahun 2021, di mana pemerintah akan menganggarkan 14,4 triliun rupiah untuk pembangunan pariwisata, dan satu di antaranya adalah kawasan Kek Likupang. Ada apa di kawasan ekonomi khusus Kek Pariwisata Likupang? Di Sulawesi Utara, pariwisata memang bukan hal yang baru. Dari awal, Sulut pun sudah menggenjot sektor pariwisata agar bisa meningkat. Karena itu berbagai cara untuk menaikkan kunjungan wisata ke Sulawesi Utara sudah dilakukan oleh setiap gubernur. Dari dulu pernah ada Festival Bunaken dan Danau Tondano atau Fesbudaton. Kemudian pengembangan destinasi wisata alam seperti Bukit Kasih di masa Gubernur Ajay Sondang. Dan di era SAS, pariwisata benar-benar digenjot. Bahkan dulu berkat kepeduliannya bersama almarhum Dr. Sander Batuna untuk mendatangkan pakar pariwisata seperti Yop Ave dan Menteri Pariwisata Mari E. Pangestu, juga konglomerat pelaku pariwisata seperti Peter Sondak, akhirnya berlanjut dengan digelarnya World Ocean Conference. Semua itu tujuannya menggenjot pariwisata yang sangat berperan dalam mendatangkan devisa. Sayangnya, dari waktu ke waktu hingga tahun 2015, kunjungan wisata mancanegara ke Sulawesi Utara menurut data BPS hanya mentok pada angka 20.000 orang per tahun. Namun di era Oli memimpin, pariwisata naik signifikan. Pada tahun 2019 misalnya, Sulut kedatangan wisata mancanegara hingga 129.607 orang, dan ini naik sekitar 600%. Tentu kita tahu bersama penyumbang terbesar naiknya angka kunjungan Wisman ke Sulut karena turis Tiongkok yang masuk karena terobosan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, maskapai penerbangan, dan salah satu biro perjalanan. Memang dampaknya sepertinya tidak langsung terasa, bahkan banyak yang sinis, tapi Oli tak bergeming. Itulah gaya Don Oli yang kadang membuat bingung banyak orang. Mungkin juga dalam hatinya dia capek mengurusi orang-orang yang pemahamannya kurang memadai. Nanti perlahan mata dan kepala mereka akan terbuka melihat kemajuan dan capaian yang luar biasa. Jadi begitulah dengan kisah turis Tiongkok yang tidak dipahami oleh banyak orang. Apa itu? Bukanlah tentang bagaimana hari ini. Memang seolah tidak langsung terasa, tetapi dalam jangka panjang jumlah kunjungan wisata turis mancanegara akan melonjak. Permintaan Oli kepada Jokowi untuk menambah lebar dan panjang landasan bandara pesawat berbadan besar langsung disetujui. Pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata atau Kek Likupang langsung direalisasi. Jalan pariwisata Bandara Likupang langsung dikerjakan, dan masih banyak program pariwisata yang langsung disupport oleh Presiden Jokowi. Oli bukan merengek kayak pengemis minta sedekah, tapi karena rasionalisasi gagasan, ide, dan konsep briliannya membuat Jokowi kesemsem. Coba kalau data turis Wisman yang Oli sodorkan hanya 10.000 orang per tahun. Sampai di sini paham ya? Jadi, kembali ke pertanyaan di atas, ada apa dengan Kek Pariwisata Likupang? Jawabannya adalah Kek Likupang adalah tambang emas pariwisata yang sangat menjanjikan. Bayangkan bila dikembangkan Kek Pariwisata Likupang dengan investasi kurang lebih 5 triliun akan menyerap tenaga kerja hingga 200.000 orang. Ini sudah menjadi solusi pengangguran dan kemiskinan. Oh ya, mungkin masih banyak yang bingung, kenapa Likupang? Baiklah, Likupang itu memiliki semua syarat-syarat itu, yakni luas lahan hingga mencapai 1.000 hektar, mudah dijangkau dari bandara yang hanya 30 menit saja, memiliki spot-spot wisata yang sangat indah, dan dalam radius 2 jam dari Kek Likupang ditemukan untayan objek wisata kelas dunia seperti Bunaken, Lembe, Lihaga, dan sejumlah pulau yang sangat indah. Keunikan dan keanekaragaman hayati hutan dan gunung Tangkoko, kekayaan lanskap pegunungan Dua Sudara, Kelabat, Lokon hingga Soputan, serta dekat dengan kawasan urban yang siap dipoles menjadi kawasan berkelas dunia.
Masih ingat ada giu di mana ada gula, di situ ada semut. Yang belum ada kek saja Wisman kita sudah hampir 200.000 orang per tahun. Apalagi bila kek sudah berjalan, maka Sulut akan banjir pariwisata, dan ini sangat masif. Dengan kondisi ini akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, bahkan pelibatan UMKM yang lebih masif. Sulut sudah harus menjadi pusat pelatihan pariwisata untuk semua keterampilan, baik guru selam, pemandu wisata, hingga juru masak yang berkelas internasional. Bila kita hitung saja secara kasar, 1 juta Wisman dengan spending rata-rata 10 juta dihitung sangat minimal, maka kita bisa menghasilkan devisa sebanyak 10 triliun per tahun. Pertanyaan, apakah ini visible? Mari kita lihat. Destinasi wisata terbesar di Indonesia adalah Bali. Anda pernah berkunjung ke Bali? Selain wisata budaya, alam Bali sangat molek, mulai dari persawahan, gunung hingga pantai. Pertanyaannya, apakah Sulut tidak lebih baik dari Bali? Silakan jawab sendiri. Mungkin dari sisi budaya saja kita boleh mengakui Bali yang terbaik. Tapi itu pun kalau kita serius, budaya yang sangat beragam akan jauh lebih eksotik bila kita serius kembangkan. Dan yang luar biasanya lagi, Sulut adalah given Tuhan atas Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik. Seorang turis Finlandia pernah berkelakar kepada saya di sebuah kafe di bilangan Tikala. Katanya begini, kalian itu sangat beruntung karena Tuhan sedang bersiul gembira saat Dia menciptakan Sulawesi Utara. Dia mungkin benar, tapi kita mungkin yang tidak sadar. Sebutkan satu daerah di Indonesia yang punya segalanya. Destinasi wisata pantai, destinasi alam bawah laut, wisata gunung, wisata danau, dan wisata agrikultur. Bila dirangkum, maka itulah Sulawesi Utara. Kita punya bahkan yang terbaik, yaitu underwater, gunung, danau, pantai, hutan, dan semua hal-hal yang sangat bisa dijual sebagai komoditas pariwisata. Jadi, jawab saya kepada turis Finlandia itu, no sir, God is dancing when He creates this paradise. Secara geostrategi, Sulut adalah terdepan, tercepat bila menyasar Wisman Jepang, Korea, Cina, bahkan Taiwan yang secara ekonomi justru berada di papan atas ekonomi dunia. Lalu berapa jumlah wisata mancanegara Bali? Menurut data BPS, setiap tahun Bali kedatangan tamu sekitar 5-6 juta per tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan target Sulut mencapai 1 juta Wisman, apakah ini muluk-muluk? Justru tidak. Bisa dibayangkan uang sebanyak itu nanti akan mengalir ke Sulawesi Utara. Kita mau bicara apa? Kesejahteraan? Maka betul sudah apa yang dilakukan oleh Oli Dondo Kambe, membawa Sulawesi Utara terdepan di Pasifik. Sampai di sini semoga paham ya.